Halo anak-anak, kita ketemu kembali masih topik sama yaitu statistika namun dengan materi yang berbeda ya. Sekarang menyangkut masalah ukuran letak data ya. Ini ada 3 bagian, ada namanya kuartil, desil, dan persentil. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai median ya. Jadi intinya sama saja. Jadi kalian harus ingat bagaimana caranya mencari median. Kalau sudah paham mencari median, Ibu yakin mencari kuartil, desil, persentil data berkelompok pasti bisa dicari dengan mudah ya. Rumusnya sama seperti median, cuman memang ada beberapa istilah atau simbol yang berbeda sedikit ya, menyesuaikan dengan nama dari materinya. Kita akan bahas yang pertama mengenai kuartil. Nah, di dalam kuartil ini ada 2 ya, data tunggal dan data berkelompok. Nanti kita pelajari dengan pelan-pelan ya. Silakan kita cek dulu materinya. Nah, di bagian kelima ini kita akan pelajari tentang ukuran letak data bukan hanya berkelompok ya, tapi tunggal juga, tapi khusus untuk kuartil. Jadi ukuran letak data ada 3 bagian, ada kuartil, nanti kita bahas data tunggal dan data berkelompoknya, ada desil data ke I dan persentil data ke I. Ini simbolnya kita sepakati seperti ini ya. Nah, pada bagian kelima ini, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai kuartil data ke I. Kita simbolkan dengan KI. Namun mungkin di buku-buku yang lain berbeda simbolnya ya. Ada yang K, simbolnya boleh, tidak masalah. Tapi kita sepakati untuk pembelajaran matematika, kita sepakati kuartil data ke I itu simbolnya KI. Baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Yang pertama kita bahas tentang data tunggalnya dulu. Nah, kuartil data ke I untuk data tunggal. Apa sih itu kuartil? Jadi kita sepakati kuartil KI ya. Kuartil data ke I kita simbolkan dengan simbol KI. Nah, apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Jadi apa maksudnya? Kalian misalkan memperoleh sekumpulan data, jadi kalau kita mencari yang namanya kuartil, itu artinya sekumpulan data itu kita urutkan terlebih dahulu. Kalau diurutkan kan pasti ada yang namanya data terendah atau X-min ya, dan data tinggi atau X-max. Jadi sehingga kalau kita bagi datanya itu, nah seperti ilustrasi ini, menjadi 4 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian ya. Jadi dibagi datanya itu menjadi 4 bagian yang sama sehingga diperoleh kuartil. Ada 3 kuartil kita peroleh ya. Jadi kuartil itu ada 3 bagian, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, kita simbolkan Q1, kuartil tengah atau kuartil 2 atau Q2 kita simbolkan. Nah, Q2 ini sebenarnya sama dengan median karena di tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga kuartil atas itu kuartil ketiga. Kita simbolkan Q3. Jadi jangan sampai ditukar ini terutama kan kuartil bawah sama atas biar enggak salah ya. Kalau bawah namanya bawah pasti Q1. Kalau atas ya Q3 ya. Kalau tengah ya kedua. Median ya sama dengan median. Nah, bagaimana cara mencari nilai kuartil data tunggal? Ingat, data tunggal dulu ya. Kita buat dengan cara yang sederhana saja ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal saja biar lebih gampang. Contoh 01 kuartil data tunggal. Ini datanya ganjil ya. Berarti misalkan ada data 7 data, 5 data itu ganjil ya. Tentukanlah kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3 dari data berikut. Nah, ini datanya 6, 5, 7, 4, 9, 9, 3, 7, 3. Ini kan tidak terurut datanya ya. Jadi bagaimana caranya mencari? Mari kita lengkapi dengan langkah-langkahnya. Yang pertama,
Nah, kamu lihat dulu banyak datanya berapa? Oh, banyak datanya 9. Kenapa bisa 9? Hitung aja di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti kan ganjil ya. Nah, ini termasuk yang ganjil. Kemudian yang kedua, urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Berarti data terkecil mana? Lihat, 3 ya. 3 ada berapa? Ada 2. 3, 3, habis itu 4. Diurutkan pokoknya ya dari terkecil sampai terbesar. Ya, setelah itu cari nilai tengah atau Q2 seperti median data tunggal sebelumnya. Berarti setelah kamu urutkan data, dibagi datanya menjadi 2. Ini bisa dilihat di ilustrasi seperti ini ya. Jadi bagi dulu. Ini kan 9 data, berarti cari tengah-tengahnya dulu. Berarti dari depan 4 ya, 4 angka, dari belakang juga 4 angka diambil dulu. Oh, ternyata ketemulah yang di tengah-tengah adalah angka 6. Dah karena dia satu angka berarti langsung jawabannya. Nah, ini ketemu yang namanya Q2. Sehingga dapat Q2 dulu ya, pasti Q2 dulu dapat. Setelah dapat Q2, karena dia datanya ganjil, ya. Jadi untuk mencari Q1, carilah nilai tengahnya lagi ya. Carilah nilai tengahnya lagi, tapi data yang diambil dari X-min sampai dengan sebelum Q2. X-min, mana X-min? Kan ini X-minnya ya. Sampai sebelum Q2. Ini kan Q2. Karena ini cuma satu angka, tidak boleh dikasih ke depan, tidak boleh juga dikasih ke belakang. Ya cukup diambil sampai di angka 5 ini ya. Tidak dari sini. Nah, dari 4 angka ini kita cari yang tengah-tengah juga. Karena dia 4 angka kan tidak ada yang di tengah-tengah. Nah, otomatis kan di sini dia harusnya. Berarti kita ambil 2 angka ini. Ya, kelihatan ya 2 angka ini jadi yang di tengah-tengah. 3 dan 4. Itulah ketemu Q1. Gimana caranya kalau 2 angka? Tinggal dibagi aja. 3 tambah 4 ya, 3 ditambah 4 dibagi 2 ya kalau dia ketemu 2 angka di tengah-tengah. Jadi jawabannya 3,5. Itulah Q1. Kemudian lanjut untuk mencari Q3. Cari nilai tengahnya lagi ya. Tapi mulai dari setelah Q2 ya. Angka setelah Q2 kan 7. Nah ini. Nah ini cari tengah-tengah. Ternyata sama juga. Tengah-tengahnya ada 2 angka. Tinggal tambahin dibagi 2. 7 tambah 9 dibagi 2. Berapa 7 tambah 9? Ya, itu dibagi 2, 16 ya, dibagi 2, 8. Jadi seperti itulah. Sehingga ketemu. Q2, 6, Q1, 3,5, Q3, 8. Gampang ya. Itu untuk yang ganjil. Sekarang jika kuartil data tunggal yang genap. Caranya sama saja ya, cuman mungkin hasilnya agak beda dari titik tengahnya karena ini kan apa namanya datanya genap ya. Jadi biasanya Q2-nya itu di tengah-tengahnya ada 2 dia ya kalau genap ya. Coba aja. Jadi lihat dulu banyak data berapa. Ini nanti kalau kalian udah paham nggak perlulah isi seperti ini ya, nggak perlu. Ini kan cuma langkah-langkahnya aja. Kalau udah paham silakan dilanjutkan dengan ilustrasi seperti ini aja nggak masalah nih. Lebih gampang. Jadi urutkan data, banyaknya kan 10 ya, jadi genap. Urutkan data dari terkecil ke terendah, 3, 3, 4, dan seterusnya ya. Terbesar. Terendah sampai terbesar ya. Nah, itu sama caranya. Jadi setelah diurutkan data dari terkecil ke besar, bagilah data itu menjadi 2 bagian ya. Bagi dulu, kita nyari Q2 dulu. Oh, ternyata di tengah-tengahnya, ini kan udah dibagi ya. Jadi sama-sama 5, ini juga depannya 5 ya. Ternyata tidak ada yang di tengah-tengah. Sehingga diambillah angka, 2 angka yang di tengah ini. Gimana caranya? Ya tinggal ditambah bagi 2. Itulah hasilnya ya. 5 tambah 6 bagi 2. Hasilnya 5,5. Ketemulah Q2. Nah itu baru cari Q1 sama Q3. Caranya sama juga. Nah kalau yang ini karena 2 angka yang di tengah-tengah. Jadi 1 angka dibawa ke depan. Punyanya ke depan ya. Ini punyanya. Udah. Kemudian baru dibagi ya. Berarti tengah-tengah kan ada ini.
Nah, 4 tengah-tengahnya. Jadi langsung aja Q1 4 jadinya, ya. Kemudian untuk nyari Q3 mulai dari 6 ke belakang. Tengah-tengahnya juga ada ternyata langsung. Oh, 7 ya. Jadi itulah Q3-nya 7. Jadi seperti itu cara mencari kuartil data tunggal ya. Mohon dipahami dengan baik karena pasti ada soal seperti ini nanti muncul ya. Silakan dipelajari dengan baik. Itu kuartil data tunggal. Sangat gampang kalau kalian mau mempelajarinya. Kemudian kita lanjut ya ke kuartil data ke I untuk data berkelompok. Nah, ini data berkelompok. Ingat, kalau data berkelompok, kalian pasti harus ingat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel distribusi frekuensi pasti ada interval kelas sama ada frekuensi ya. Kalau untuk mencari kuartil itu kalian sama caranya dengan median. Cari dulu frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kemudian banyak data, ingat langkah-langkahnya mirip dengan mencari median data berkelompok. Langkah-langkahnya ya, yang pertama pasti cari frekuensi kumulatif kurang dari, itu di tabel nanti diisi. Banyaknya data kan sudah ya. Nah, tentukan letak data. Letak data kuartil ini, rumusnya itu adalah rumus secara umum ya. Jadi rumus secara umum itu, rumusnya adalah I kali N sama dengan 4 ya. Jadi ini rumus umumnya ya, I kali N banyak data dibagi 4. Kenapa bagi 4? Karena kuartil itu kan datanya adalah kumpulan nilai terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, jadi dibagi 4 ya. Nah, secara khususnya biasanya kan ditanyakan nanti kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Jadi menyesuaikan I-nya ya, menyesuaikan. Jadi kalau ditanya kuartil bawah, berarti kan Q1. Q1 berarti I-nya nanti ganti dengan 1 ya. N-nya ya tergantung nanti soal. Kemudian kuartil tengah itu kan Q2. Berarti I-nya ganti dengan 2. Sama rumusnya, kali N dibagi 4. Kemudian kuartil atas kan Q3. Berarti I-nya ganti dengan 3 kali N per 4 ya. Setelah kamu dapatkan letak data, kemudian lihat frekuensi kumulatif, cari nilai yang sama atau mendekati letak data. Setelah itu baru diperoleh interval kuartilnya ya. Entah itu kuartil bawah, tengah, ataupun atas ya. Kemudian setelah dapat interval kelas baru nanti ketemu tepi bawah, panjang kelas, kemudian frekuensi kelas kuartil ke I-nya, kemudian FKS-nya ya. Setelah itu nah masukkan ke rumus kuartil. Ini sebenarnya rumusnya satu untuk semua ya, sama dengan rumus median, cuman kita ganti simbolnya aja. Itu mirip sekali. QI sama dengan entah itu kuartil 1, 2, 3 ya. Ini I-nya bisa diganti. Rumusnya sama semuanya. Tepi bawah ditambah letak data kurang FKS per FQI kali panjangnya ya, panjang kelasnya. Seperti itu. Oke, itu rumusnya nanti. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh soal. Tapi kalau kalian sudah paham dengan median sih gampang sekali untuk mencari kuartil ya. Cuman bedanya di I-nya saja, letak datanya aja bedanya. Jadi perhatikan data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3. Ya, jadi dilihat ini. Yang pertama perlu kalian cari adalah membuat frekuensi kumulatif. Nah, isi frekuensi kumulatifnya kan udah paham caranya nyari ya. Ini dilihat. Kemudian N-nya ingat. Jumlahannya ini di sini berapa? Jumlahan dari frekuensinya 52. Frekuensi kumulatif di sini pasti harus sama 52 juga. Jadi N-nya 52 ya, jangan sampai salah. Kalau salah ini otomatis ke bawah pasti salah, yakin. Yang pertama kita cari dulu kuartil bawah. Kuartil bawah berarti Q1.
Ya, tentukan letak data sekarang ya, karena frekuensi kumulatif N-nya udah. Sekarang langsung letak data Q1. Karena Q1 berarti 1 kali N per 4. Kalau Q2 ya 2 kali N per 4 ya. Jadi karena 1 Q1 ya 1 kali N per 4. 1 kali 52, N-nya 52 ya, dibagi 4. Sama dengan 52 per 4. Berapa 52 bagi 4? Oh, 13. Ternyata datanya ke-13 ya. Jadi caranya menentukan di mana letak data ke-13, lihatlah frekuensi kumulatif, cari nilai yang sama atau mendekati letak datanya 13. Jadi lihat di sini. 6 kan enggak mungkin karena 6 itu artinya apa sih artinya 6 itu? 6 itu artinya data pertama sampai data ke-6 ada di sini ya. Kemudian kalau 18 artinya apa? Data ke-7. Kenapa ke-7? Karena ini data ke-6 di sini berakhir. Jadi kan di sini mulai data ke-7 sampai dengan data ke-18. Begitu artinya frekuensi kumulatif. Kalau data ke-13 letaknya di mana? Oh, letaknya pasti di sini. Ya, tidak mungkin di sini letaknya. Di atasnya pasti di sini letaknya. Sehingga kita sorot. Oh, inilah dia ya. Jadi inilah dia. Intervalnya 8 sampai 12 ya. Tulis 8 sampai 12. Setelah dapat interval ya gampang lagi. Tapi bawah sekarang cari biasa, batas bawah kurang 0,5. Batas bawahnya 8, ini ya 8 kurangi 0,5 dapat 7,5 ya. Panjang kelas hitung jari saja dari angka 8 sampai 12. 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada berapa? Oh, 5 ya, ada 5 angka. Panjangnya 5 jadinya. Kemudian cari frekuensi QI. Frekuensi QI yang mana? Lihat tabel frekuensi. Mana frekuensi? Ini frekuensinya. Yang disorot mana? Oh, ini dia. Kan ini ya. Ini dia 12. Kemudian apa lagi? Frekuensi kumulatif sebelum FKS-nya. Yang mana FKS-nya? Yang tadi kan ini disorot ya. Di FKS kalau sebelumnya yang mana ya? Ini dia 6 ya. Ini sudah kelihatan jelas. Dah. Nah, setelah itu baru masukkan ke rumus ya, rumus kuartil. Ini ganti Q1 jadinya ya, karena kita nyari kuartil 1. TB letak data itu seterusnya ya. TB-nya berapa? 7,5. Udah ini data-datanya ambil. Letak datanya 13 ya. Kurang FKS-nya 6 ya. FQI frekuensi kuartil 1 12 bagi 12 kali P-nya. P-nya adalah 5 panjangnya ya. Jadi 7,5 tambah kurangin dulu 13 kurangin 6 oh 7 ya. Bagi 12 baru kali 5. Terus 7,5 ditambah 3, jadi 7 kalikan 5 dulu biar gampang. Jadi 35 baru dibagi 12. 7,5 ditambah, kenapa dapat ini? Lihat kalkulator boleh 35 bagi 12. Ini sudah dibulatkan ya, 3 angka belakang koma. Kan boleh cek kalkulator, di kalkulatornya pasti 2,916666 ya. Ibu sudah bulatkan 3 angka belakang koma, jadi 2,917 ya. Kemudian baru ditambahkan dengan 7,5, ketemulah 10,417. Kita bisa bulatkan menjadi 10,42 ya. Kenapa bisa 42? Karena kita bulatkan dulu 2 angka belakang koma kan. Kita bulatkan 2 angka belakang koma ini mau dihilangkan. Ya, 7 mau dihilangkan. Kan 2 angka ya. 7 itu lebih dari 5 kan. Kalau lebih dari 5 berarti 1 ini ditambah 1 ya. Tambahin 1 depannya jadi 2 ya. Udah, bisa paham ya. Kemudian kalau kita mau bulatin lagi. Ini udah dapet. Kita mau bulatin 1 angka belakang koma ini mau dihilangin. Karena yang mau dihilangin itu angka 2, 2 itu kurang dari 5 berarti udah hapus saja. Ya, jadinya 10,4 ya. Kamu bisa milih nanti tergantung di option, ya. Belajar pembulatan biar paham nantinya, ya. Kemudian lanjut ya. Kuartil tengah Q2.
sebenarnya sama dengan median ya, sama dengan caranya mencari median. Masih sama dengan kuartil 1, biar lebih gampang Ibu tuliskan kembali tabelnya ya. Kalau kalian mau jadiin 1 juga enggak masalah, yang penting benar dan paham gitu aja. Biar enggak terlalu banyak. Ini biar lebih memahami, saya buatkan lagi tabelnya kembali ya, biar tahu bedanya di mana sih. Jadi, tentukan letak data kuartil 2 ya. Q2 berarti 2 kali N per 4 ya. 2 kali 52 dibagi 4. 4 bagi 4, 26. Data ke-26 letaknya di mana? Oh, di sini ya. Pas dia 26, itu aja dipakai ya. Ternyata intervalnya adalah 13 sampai 17 ya. Jadi kita cari tepi bawah biasa ya. 13 kurangin 0,5, 12 setengah. Panjang, hitung jari saja udah tahu sama. FQI, FQ2 ya. Karena kuartil 2 berarti ini dilihat frekuensinya, dilihat ini 8 ya. Udah kelihatan 8. FKS. Nah, ini FK-nya berarti sebelumnya adalah 18. Dah. Rumus, masukkan ke rumus ya. TB-nya 12,5. Tak datanya 26 ya. FKS-nya 18. FQ2-nya 8 ya. P-nya adalah 5. Udah. 26 kurangi 18, 8. Bagi 8 kali 5. 12,5 tambah 8 dikalikan 5. Kalau bisa dibagi-bagi aja sih sebenarnya bisa ya. Tapi biar sama dengan konsisten dengan yang di atas, ya udah Ibu kalikan aja lah. 8 kali 5 baru bagi 8. Sama aja hasilnya 5. Jadi 12,5 tambah 5 sama dengan 17,5. Udah selesai ya. Jadi seperti itu caranya nyari Q2. Nah, untuk kuartil atas, silakan coba sendiri ya. Rasanya sih harusnya sudah bisa, karena sudah dua dicontohkan. Jadi kuartil atas Q3 silakan kamu coba sendiri. Yang cuman berbeda adalah letak datanya. Yang pastinya jawabannya pasti berbeda ya. Silakan kalau memang ada permasalahan kita bisa sharing di grup WA Matematika ya. Selain itu, silakan kamu perdalam pemahaman kalian dengan soal-soal latihan soal ya. Silakan dibuat-buat saja, siapa tahu nanti Ibu minta sebagai tugas harian, kalian tinggal bisa salin ulang, lebih gampang lagi, biar bagus nilainya ya. Silakan dipahami lebih dalam, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Ibu yang singkat ini. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, silakan bisa konfirmasi. Mohon belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.